Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Songgolangit dimanapun berada. Nah, kali ini saya Zaki Syaputra menemani teman-teman semuanya yang mungkin biasanya kita berada di studio. Kali ini kita di butik Os Kacamata Ponorogo. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin sedang berada di perjalanan ya, bisa mampir di Jalan Sultan Agung. Nah, bisa langsung aja nih dicari di Google Maps ataupun juga di akun akun sosial media dari Os Kacamata. Nah, kali ini teman-teman kita sudah berada di dalam ruangan bersama dua kakak-kakak yang couple goals banget ya. Couple goal kayak couple goal gitu ya, teman-teman karena mungkin apa namanya outfitnya hari ini memang hitam-hitam gitu ya. Oke. Nah, kali ini bersama Kak Bambang ya sebagai produk spesialis manager. Boleh Oke, disapa di kamera Kak Bambang? oke. Selamat sore menjelang malam. Oke, dan juga selanjutnya ada Kak Ambar sebagai BD Manager. Mungkin bisa disapa buat teman-teman yang ada di rumah. Halo semuanya, saya Ambar selaku BD Manager OS Kacamata. Halo, saya Ambar selaku BD Manager dari OS Kacamata. Nah, terima kasih ya buat Kak Ambar dan juga Kak Bambang di sore menjelang malam ini ya. Oke, gimana kabarnya hari ini kira-kira kakak berdua? Alhamdulillah, luar biasa baik pokoknya hari ini. Gimana Mas Bambang? Sangat baik sekali hari temani Kak Saya Kak Zaki Kak ya, Kak Zaki. Zaki Syaputra hari ini. Ya bersama saya Zaki Syaputra di sore hari ini teman-teman ya. Dan juga dua orang yang sangat berpengaruh di OS Kacamata Ponorogo. Kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin biasanya juga bisa menjadi pertanyaan dari teman-teman dan juga mitra Songgolangit di rumah ya. Nah, kali ini kita akan bertanya dulu nih kepada Kak Bambang dulu nih Oke, sebagai produk spesialis manager nah ya. oke, Kali ini untuk pertanyaannya ini kan tentang produksi ya, tentang produksi itu oke. sendiri dari Os Os Kacamata. kacamata. Nah, biasanya itu kan apa namanya kalau kita di Os Kacamata itu kan kita lihat-lihat lensa, lihat-lihat Frame. frame ya, terus kita tinggal pasang lensa gitu ya. Ah, Nah, sebenarnya itu prosesnya itu apa hanya seperti itu sih, Kak? Untuk apa namanya? Untuk proses kacamata itu sendiri gitu loh. oh iya, prosesnya ya. Jadi mulai dari milih ya tadi ya. Milih frame dulu. Jadi milih frame dulu itu disesuaikan sama kebutuhannya. Jadi ada yang daily, ada yang untuk office. Nah, itu nanti kan mulai bahannya sendiri itu beda-beda. Contohnya Kak Zaki untuk outfit daily itu disarankan pakai frame yang berbahan elastis, ringan, jadi nyaman untuk digunakan untuk sehari-hari. Setelah melalui proses milih frame, tentu nanti kita ke ruang optometri. Mulai kita periksa, mulai dari itu auto ref dulu, setelah itu ada manual, manual gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi Mm-mm. untuk proses-prosesnya seperti itu. Jadi memang tidak apa ya, sesimpel kita pilih frame terus kita pasang lensanya ya, tapi ada Ada tahapan-tahapannya. tahapannya. Oke, terima kasih buat Kak Bambang untuk pertanyaan kali ini jawabannya ya. Dan sekarang kita berpindah nih ke Kak BD Manager ya bersama Kak Ambar di Boleh. sore hari ini. Nah, kita ada pertanyaan nih buat Kak Ambar ya. Untuk pertanyaannya biasanya kan kita kan apa namanya di OS Kacamata ini itu kan lihat itu kayak di sosial media banyak banget gitu Kak ya. Kayak di beberapa platform itu kayak logonya nempel gitu ya. Nah kira-kira nih Kak ya, kira-kira fokus utama pengembangan bisnis dari OS Kacamata itu sendiri itu apa sih Kak? Gini, fokus kita sebenarnya tujuan ya. Tujuan kita itu adalah lebih luas menjangkau masyarakat agar lebih dikenal gitu. Makanya di sini kan kebetulan kita ada program yang namanya peduli kesehatan, peduli
kelihatan bersama OS Kacamata. Nah, itu program itu kita ada yang namanya berkolaborasi dengan office, instansi, kantor ataupun sekolah yang membutuhkan kita untuk pemeriksaan mata, kita akan datang ke kantor atau yayasan tersebut, kita melakukan pemeriksaan gratis dan itu free, nggak dipungut biaya. Kita bawa autorefnya, kita bawa trial lens-nya, semuanya dari kita gitu. Dan di situ juga apa sih yang menjadi tujuan kita? Ya kita peduli gitu loh sama sekarang kan miopia lagi semarak nih kan offering semuanya apa segala macam pakai media sosial dan itu by apa screen semua kan itu sih yang jadi fokus kita gitu. Oke, seperti itu ya. Oh, jadi memang fokusnya itu eh, memang untuk semua kalangan masyarakat gitu ya, Yes. apalagi yang seperti itu tadi ya, berada di apa namanya, untuk swasembadaya masyarakat di luar sana juga gitu kan ya. Nah, Iya. kalau misalkan sekarang ini kan toko apa ya, toko optik itu kan banyak ya, bukan hanya di apa namanya, di Indonesia tapi juga di Ponorogo sendiri itu juga Iya. banyak kan ya. Iya. Nah, apa menurut Kak Ambar nih, kalau misalkan apa namanya, kalau aku tanya gitu ya, kira-kira pelanggan itu bisa memilih os kacamata itu kira-kira gimana? Kira-kira kenapa kok harus memilih os kacamata gitu? Jadi gini, sebenarnya kita itu kan melayani apa yang dia butuhkan. Kita menjual memang, cuman kan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka mau harus kita penuhin. Itu fokus utama kita. Jadi misalnya, kan orang kalau beli kacamata udah dapat kacamata selesai. Tapi kita tidak memikirkan hal seperti itu. Jadi kita fokus customer datang bawa kacamata, tapi dia juga nyaman sama kita. Pulang dia merasa bahwa oh saya puas dengan os kacamata karena apa? Tempatnya nyaman, diperiksa dengan teliti, after sales-nya ada, kayak gitu. Jadi semua itu kita provide dari hulu ke hilir, gitu. Oke. Jadi, nah seperti itu ya. Kalau apa namanya, yang menjadi kayak pembeda ya, memang kalau di os kacamata itu nomor satu pelayanan sih ya Kak ya kan. Iya, Ya kan kayak seperti yang dikatakan Kak Amber tadi, memang di sini tuh pelayanannya oke banget dia, pokoknya ditreat sedemikian mungkin. Mitra Songgolangit di rumah ya. Kalau misalkan Mitra Songgolangit pengen ditreat juga ya, bisa langsung aja di sini ya. Bisa langsung aja mampir di butik os kacamata. Nah, bukan hanya di sini ya Kak ya. Di Jalan Suromenggolo juga ada kan ya. iya di Suromenggolo itu lebih ke optiknya. Lebih ke optiknya. Kalau di sini kita lebih ke butiknya, Ke butiknya. gitu. Oke. Jadi di sini lebih apa ya? Lebih Lebih luas, luas. lebih nyaman, koleksinya lebih banyak. Mm-mm. Terus kita ada ruang VIP yang sekarang kita tempatin, terus ada optometri terpisah sama kids lounge-nya juga gitu. Nah, terima kasih ya buat Kak Ambar di malam hari ini sebagai BD Manager ya. Oke, selanjutnya kita geser ke Kak Bambang dulu nih. Kita geser ke Kak Bambang dulu ya. Nah, biasanya kan kita kalau misalkan masuk di butik gitu ya, ataupun juga mungkin yang ada di Jalan Suromenggolo tadi ya. Iya. Nah, itu kan kita melihat apa namanya, etalase-etalase gitu kan ya. Itu sudah ada kacamata-kacamata. Nah, kira-kira itu ada kriterianya nggak? Kira-kira ada kriterianya nggak untuk kacamata yang ditaruh atau dipasangkan di etalase? Oh iya. Ada. Jadi memang kita ngambil segmen ya, mulai dari yang versi ekonomis, middle kita ada, sampai branded kita ada. Jadi ada beberapa, jadi semua untuk masyarakat Ponorogo dan sekitarnya bisa, semuanya bisa pakai kacamata dengan harga yang terjangkau. Kualitasnya juga kita ambil yang bagus, untuk harga menengah berbahan TR kita sangat banyak itu ya. Branded kita juga ada, branded kita. Intinya sih one stop service solution Iya, di dunia di kacamata. dunia kacamata. Jadi kalau udah datang ke OS, mau
mau cari yang apa aja ada. Ya, pokoknya. Kalau mau cari apa aja, langsung aja di Os Kacamata. Semua jenis, Semua jenis. semua apa namanya, semua price dan juga Semua price. semua brand ada ya, semua brand juga ada di sini di Os Semua brand Kacamata. ada. Nah, ada lagi nih pertanyaan ya. Nah, kan sekarang itu kan banyak banget gitu ya jenis lensa dengan berbagai fitur gitu kan ya. Nah, kalau menurut Kak Bambang sendiri nih, fitur lensa apa yang paling banyak dicari pelanggan saat ini? Ah, jadi saat ini yang paling banyak dicari yang dari Blu-ray atau anti radiasi, anti sinar biru itu paling banyak dicari. Karena sekarang sehari-hari kita sudah kena itu digital. Ya, benar. Jadi hari ini memang paling banyak dicari itu. Ya. Dan sekarang buahnya yang beberapa brand juga dia inovasi. Jadi yang ada lensa kayak myope control itu juga ada. Yang untuk anak kecil jadi supaya minusnya itu lebih terkontrol, jadi naiknya nggak signifikan. Oke, Itu ada jadi di OS. jadi memang apa namanya sekarang tuh yang lagi rame itu yang anti radiasi itu ya, Mas ya. Radiasi itu. Karena memang sekarang itu kan kayak penggunaan gadget dan apa namanya sosial media dan Media. juga handphone, smartphone itu kan kayak bener-bener apa ya sangat sulit gitu ya untuk dibatasin ya. Nah, jadi eh, kita mencegah gitu ya. Jadi Iya. di Os Kacamata sudah ada yang eh, apa namanya yang bisa apa namanya myopia kontrol gitu. Seperti yang dikatakan tadi sama Mas Bambang. Oke, kali ini kita geser lagi nih ke Kak Ambar ya. Kak Ambar, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang kita akan tanyakan ke Kak Ambar di sore hari ini. Pertanyaannya jangan susah-susah ya. Enggak ngomong gitu ya. Ini Belum pertanyaan. belajar soalnya, karena hari ini ujian mendadak. Ya ujiannya mendadak ya kayak ujian ya kita. Aduh, kita lebih slow lagi ya sih. Oke, buat teman-teman semuanya di rumah ya. Pokoknya Os Kacamata itu memang apa namanya salah satu em, kalau bahasanya itu apa ya Kak? Perusahaan atau Kita itu optik sih kalau iya deh, di optik. Jadi kita sih fokusnya optik akan menjadi ya apa ya tujuan bisnisnya ya menjadi salah satu pilihan utama di Ponorogo dan sekitarnya untuk saat ini. Nanti kedepannya ya doain aja. ya benar sekali. Nah, untuk apa namanya sebagai optik yang apa ya yang terpopuler dan terpilih di Ponorogo ya. Nah, ini buat Kak Ambar nih ya ada pertanyaan. Kalau misalkan eh, bicara di bisnisnya ya kan ya. Karena setiap bisnis itu kan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri kan ya. Nah, kira-kira nih apa sih tantangan yang sering dihadapi sama Kak Ambar dan teman-teman ya? Apalagi di era digital yang seperti ini. Jadi gini, tantangan kita itu selain kompetitor, itu adalah customer itu sendiri. Jadi perubahan perilaku customer, kita juga harus mengikuti itu. Gitu. Misalnya sekarang kan customer sebelum datang ke optik, mereka akan berselancar di media sosial dulu kan pastinya. Membandingkan melalui dari price, membandingkan mulai dari model, tipe, dan lain-lain. Nah, kita harus mengikuti itu. Setelah itu mereka datang ke optik kita. Nah, gimana caranya kita maintain dan menghandle customer supaya nextnya balik ke kita? Itu sih. Oke, benar sekali ya. Jadi untuk apa namanya? Berarti tetap kayak semacam apa namanya? Seperti dibuat apa namanya? Kayak perencanaan gitu, planning gitu. Iya, bisnis plan, Oke, branding oke. lah Iya. intinya. Oke, jadi memang di plan dan juga dikemas sebagus mungkin untuk pada akhirnya klien ataupun juga calon-calon pembeli itu memilihnya tetap Os Kacamata gitu kan ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Memang di apa ya di era digital ini ya, di era digital ini tuh memang banyak sekali kompetitor-kompetitor dan juga tentunya apa namanya sosial media itu
juga bisa apa ya, bisa langsung kita pilih-pilih gitu kan ya. Nah, jadi memang untuk kos kacamata sendiri itu bisa banget gitu ya untuk apa namanya dijadikan satu pilihan ya, dijadikan suatu pilihan karena memang bukan hanya di konten yang bagus tapi memang kualitasnya bagus banget ya Mitra Songgalang itu. Oke, nah Kak Ambar terima kasih ya untuk jawabannya. Nah, tapi ada pertanyaan lagi nih. Apa nih? Ada pertanyaan lagi nih ya. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapatkan pelanggan gitu ya. Nah, itu tuh lebih sulit untuk mencari pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama. Gini, sebenarnya sulit atau enggak itu dua-duanya sangat penting untuk kita, ya kan? Cuman mempertahankan pelanggan lama itu adalah tantangan buat kita. Karena gini, customer akan benar-benar puas, baru mereka akan balik lagi ke kita, ya kan? Maka itu kita harus gimana caranya setelah mereka nyaman sama kita, baik dari pemeriksaan, pemilihan lensa, frame dan lain-lain, after salesnya seperti apa, gimana kita maintain after salesnya. Setelah itu kan kita ada admin yang menghubungin ya biasanya itu gimana pelayanan kita, nilainya berapa, front kita gimana, hal-hal kayak gitu harus kita lakukan gitu supaya keep in touch antar customer dan tim kita itu ada. Sekali. Seperti itu ya, Mitra Songgolangit ya. Dan memang apa namanya pembeli adalah raja. Raja. Iya. Pembeli adalah raja ya, Mitra Songgolangit dimanapun berada. Nah, kali ini kita bergeser lagi boleh? Boleh. Kita bergeser lagi ke Kak Bambang nih. Boleh Oke. ini Kak, geser-geser boleh. Oke, nah kali ini pertanyaannya ya. Yang ringan-ringan aja ya Mas ya. Oke, ini kalau misalkan apa namanya kayak di produksi itu kayaknya tadi pertanyaannya ya kayak apa namanya kayak step by step dari memilih kacamata sampai kita pakai gitu ya. Iya, Nah, oke. nah ini ada pertanyaan nih. Kalau misalkan boleh kasih tips ya, kalau misalkan boleh kasih tips, apa kesalahan yang paling sering dilakukan orang saat membeli atau merawat kacamatanya? Kira-kira kesalahan orang itu saat membeli atau merawat kacamata itu biasanya apa sih Kak Bambang gitu ya? Yang paling sering ya. Dari membeli dulu nih. Ah, Tipsnya ah. apa, merawat tipsnya. Berarti mulai dari memilih ya. Iya, dimulai dari memilih. Memilih. Jadi memang kita memilih kacamata itu harus sesuai sama kebutuhan. Misalnya nih kalau Kak Zaki sering di office ya pakai anti radiasi ya itu. Jadi tentu yang berbahan ringan dan sesuai ya, sesuai sama kebutuhan aktivitasnya gitu. Dan banyak kesalahannya itu kebanyakan memang banyak itu untuk kerja tapi pakainya frame-nya yang mungkin agak berat. Nah, itu kan kurang nyaman sebenarnya. Frame berat tuh maksudnya gimana? Mungkin berbahan Oh. berbahan TR, dia plastik ya, masih Mhm. plastik yang berat, itu memang tidak disarankan. Nah, untuk kerja karena kerja rata-rata bisa 8 jam, bisa lebih. Iya, benar. Nah, biar enggak. Ya, terus kedua, size. Kadang-kadang banyak yang beli di online itu kan Iya, oh itu juga. fotonya ya kan Iya, iya. enggak sesuai sama realnya. Sama realnya. Oke, benar. Jadi kacamata sendiri ada size-nya, jadi ada size-nya. Kacamata itu. Jadi misalnya Jadi kita pakai size berapa ini? ini ada ini. Kelihatan nggak? Jadi biasanya untuk rims ya, rims itu biasanya contohnya nih, ini 52 ini ada. Terus ini bridge-nya. Ini ada sendiri ya. Bridge rata-rata bridge itu orang Indonesia ya, Asian Fit itu 18, 17, 18 itu cukup. Kalau bridge-nya 20 itu nanti kalau dipakai longgar, merosot. Nah, terus ini tempelnya ini juga ada biasanya tempel untuk Asian Fit itu 145 sampai 147 lah maksimal itu. Itu udah sesuai lah. Jadi
ada beberapa brand itu yang pakai dari ya lu Eropa ya, size Eropa. Jadi memang dia besar. Oh, Jadi gitu. untuk wajah Orang Asia. orang Asia kurang ya, Iya, benar. terlalu besar. Nah, Terlalu itu besar. yang paling paling sering ya, paling sering dari segi size frame memang Besar. besar. Oke. Oke, oke, oke. Oke. Nah, kalau apa namanya? Kalau misalkan untuk ukuran muka gitu ya, itu ada nggak kayak ukurannya? Maksudnya kan ada muka yang kecil gitu ya, Ah, ada yang muka lebar gitu kan, lonjong. Nah, itu tuh bisa disesuaikan nggak sih, Kak Bambang? bisa. Kalau kamu beli online fokusnya kacamata sebelumnya misalnya ukurannya berapa yang nyaman itu. Nah, kamu akan tanya ke yang penjual onlinenya ukuran ini ada nggak gitu loh yang sesuai ini size ini misalnya tempelnya 147 terus bridge-nya itu 18 atau 17 terus rimsnya itu 20 berapa atau berapa kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu yang menentukan kalau langkah aman kalau kita beli online-nya seperti itu biar pada saat kita pakai itu nunduk nggak jatuh dan kita nyaman dipakai gitu. Bener banget. Oke, jadi mungkin teman-teman yang Belum apa ya? tahu kan kalau Teman-teman belum kacamata tahu kalau misalkan ada size-nya. kacamata itu ada size-nya. size-nya. Ya benar banget. Saya juga kayaknya baru tahu Baru juga ini ya. ya. Karena saya yang penting apa namanya pakai ataupun juga kalau misalkan lihat di sosial media tuh mana yang lagi tren langsung check out aja gitu kan. Nah, ternyata teman-teman ya Mitra Songgolangit dimanapun berada jangan lupa juga ditanyakan untuk size ya dan juga tentunya apa namanya kecocokan juga gitu ya sama bentuk muka Bentuk kita muka. ataupun juga dengan mata kita juga gitu ya. Kalau Hmm. misalkan dibuat nunduk nggak jatuh Nggak gitu ya. jatuh. Pokoknya seperti itu teman-teman dimanapun berada. Nah, pertanyaan terakhir buat Kak Bambang ya sebelum kita Oke. beralih ke Kak Ambar di sore hari ini. Nah, pesannya dong untuk masyarakat yang mungkin merasa penglihatannya tuh mulai berkurang, tapi masih menunda untuk memeriksakan mata. Nah, ini untuk Mitra Songgolangit yang biasanya tuh apa ya suka menunda-nunda gitu ya, suka menunda-nunda sampai ngeblur mungkin matanya ya. Nah, kira-kira pesannya buat masyarakat yang mungkin mengalami hal sedemikian rupa tapi tidak segera periksa. Kira-kira pesannya apa, Kak Bambang? Eh, jika sudah ada keluhan, baiknya memang segera diperiksakan. Karena kalau tidak segera periksa, itu nanti kan biasanya waktu kesini kita cek minusnya udah sedikit tinggi. Akhirnya nanti kan tidak bisa kita kasih sesuai sama kebutuhan matanya. Jadi ada istilah kayak lazy eye itu kan memang mata malas itu awalnya harusnya segera pakai kacamata tapi ditunda-tunda dulu. Nah, akhirnya seperti itu. Baiknya memang segera periksa. Kalau di os kacamata kita ada frame gratis ya. Jadi untuk yang ada keluhan nanti bisa pakai yang frame itu. Dan periksa mata dapat frame malah anak kita. Oh, gitu. Jadi yang ya. gratis nggak cuma periksaannya, jadi Periksanya. frame-nya juga kita ada. Oke, nah Nah, buat itu teman-teman, buat masyarakat, nah jangan apa ya, jangan malu, jangan ragu, jangan menunda-nunda untuk periksa mata Anda di OS Kacamata. Oke, terima kasih Kak Bambang. Oke. Dan kita beralih dulu nih ke Kak Ambar lagi. Nah, untuk Kak Ambar ya kan ya. Nah, selain menjual kacamata ya kan ya, nilai atau pelayanan apa yang selalu ingin diberikan kepada pelanggan? Gini, balik lagi ya, customer itu kan belinya nggak cuman kacamata, tapi perasaan yang dibawa pulang oleh customernya itu yang akan kita ambil. Kalau customer datang puas, mereka akan kembali lagi. Jadi mereka nggak cuman beli kacamata, tapi mereka beli kenyamanan, after salesnya di sini seperti apa, produknya seperti apa, pengecekannya teliti atau enggak,
itu kan kesan yang mereka rasakan dan mereka ciptakan. Kita yang menciptakan, customer yang merasakan. Nah, setelah itu mereka akan menilai sendiri. Sebenarnya os kacamata itu apa sih gitu. Jadi nggak cuman oh beli kacamata selesai, enggak. Jadi aku mau mereka balik lagi dengan oh karena memang os kacamata itu memang pilihan utama untuk selain kacamata konsultasi juga oke, untuk pemeriksaan oke, kayak gitu loh. Ya, benar banget. Oke, jadi itu tadi ya sebuah kenyamanan itu akan menimbulkan apa ya? Menimbulkan ketergantungan untuk kesini lagi. Yes. Oke, oke buat teman-teman dan juga mitra Songgolangit dah ya. Jadi pokoknya buat yang belum pernah sama sekali ke OS Kacamata, yuk mampir aja di OS Kacamata karena nanti bakalan dibantu kalau misalkan belum pernah kesini ya, bakalan dibantu sama teman-teman yang ramah juga ya Kak ya. Dan juga tentunya pasti bukan hanya kenyamanan tapi juga nanti rasa yang mitra Songgolangit juga akan dapatkan untuk kembali lagi ke sini. Oke. Thank you. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir Masih ada nih. masih ada satu lagi ya. Untuk pertanyaan terakhir nih buat Kak Ambar ya. Kalau boleh sedikit bocoran nih ya. Kira-kira eh kita kan namanya juga berbisnis ya, mungkin ada target atau pencapaian terbesar. Kira-kira untuk target dan pencapaian terbesar pencapaian besar selanjutnya kira-kira sudah terpikir atau mungkin kira-kira apa gitu. Kalau pencapaian terbesar dari segi bisnis itu pastinya ingin optik os kacamata dikenal lebih luas dari sekarang. Ya, intinya dari sekarang harus lebih luas lagi. Itu. Terus apa namanya? Jangan sampai membuat kecewa customer. Itu yang paling karena kan gini, semuanya kan di media sosial. Kalau jelek pasti langsung di review di Google ya kan. Kalau nanti bagus, mereka nggak ngomong ke kita. Nah, itu yang harus kita jaga sih. Jadi Iya. intinya adalah gimana caranya kita memperkenalkan ke masyarakat bahwa menjadi pilihan optik utama di Ponorogo dan sekitarnya, baik itu dari segi pemeriksaan, pemilihan produk dan after salesnya. Intinya saya mau menciptakan, bukan saya ya, sebenarnya manajemen sih. Iya. Itu one stop service solution untuk kacamata. Jadi kalau mengeluh tentang kacamata, kamu datang ke OS Kacamata pasti ada solusinya gitu. Nah, benar banget. Oke. Terima kasih jawabannya keren sekali. Apa namanya? One stop Solution ya. Pokoknya langsung aja di OS Kacamata. Nah, buat teman-teman nih dari jawaban keduanya tadi ya, dari jawaban kedua kakak-kakak ini, nah masya Allah banget ya teman-teman ya. Masya Allah banget sih. Aduh, aku terharu banget. Oke. Syariah banget ya. Oke. Oke, dari jawaban kakak-kakak ini tadi keren banget ya. Pokoknya kita semuanya terasa terbantu dan juga pastinya yang nggak tahu jadi tahu dan juga yang apa namanya yang belum tahu jadi lebih penasaran lagi untuk datang di OS Kacamata ya kan. Nah mungkin Instagramnya Kak karena mungkin ada teman-teman yang juga pengen tanya-tanya ke kakaknya secara langsung gitu ya atau mungkin pengen melihat daily life-nya kakak gitu kan ya mungkin punya Instagram atau Boleh sosial media. dong. Jadi gini, untuk produk kita selalu update di Optik OS Kacamata. Itu ada media sosialnya. Tapi kalau untuk konten, promo dan lain-lain biasanya kita di IG-nya OS Kacamata. Nanti ditampilin ya. Iya kan Kak? Iya benar banget. Sama kalau di TikTok juga ada. Terus untuk pembelian online kita juga ada di sosial media. Baik itu pembelian online by WA, terus Instagram, Shopee dan TikTok juga gitu. Jadi semuanya Semua bener-bener platform kita pakai. dijelajahi ya Pak. Nah jadi memang apa namanya bukan hanya kita apa ya ditampilkan dengan tampilan yang bagus-bagus dari beberapa kontennya OS Kacamata, tapi juga cara mendapatkannya itu juga cukup mudah ya teman-teman ya. Iya. Bisa online ataupun juga bisa langsung datang di
butiknya langsung. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah stay bersama kami dan juga tetap semangat terus untuk mengikuti apa namanya perkembangan-perkembangan kita. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap apa namanya hati-hati di jalan dan juga jangan lupa mampir di Os Kacamata. Oke, oke, dan terakhir nih ya, kita mau mengucapkan terima kasih buat semuanya aja pokoknya ya Kak ya. Oke, terima kasih buat Thank Kak you, udah diberi Ambar kesempatan dan juga juga. Kak Bambang.